Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya. Langsung durasi. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hai, sehat Sibuk, semuanya kan? nih. Nggak sibuk kok. Mau olahraga apa mau kajian nih? Kita mau nanya-nanya. Oh, oke deh. Yang kemarin kan belum kelar Ustaz. Oke, Makanya mau nanya apa lagi. yang mau ditanyain Ini nih? buku yang kemarin tuh. Ah. Ini ada yang masih mau ditanyain. Ayo. Nah, yang Coba baru lihat bukunya. yang baru kita bahas kemarin kan itu tuh Ustaz, soal sunnah rawatib Nah. dan lain-lain lah. Nah. Nah, yang masih pengen kita tanya itu adalah kok orang kalau di masjid ada yang sholatnya pindah-pindah ya Ustaz? Ah. 2 rakaat di sini, terus kelar itu pindah lagi ke sini, Oh, pindah gitu. lagi ke sini. Iya. itu Nah. ada dalilnya nggak sih Ustaz? Ya, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Kalau kita lagi habis sholat wajib ke sholat sunnah atau dari sholat sunnah ke sholat wajib, bagus jangan ada di tempat itu aja. Bagusnya bergeser sedikit kanan atau ke kiri atau ke depan atau ke belakang, ya. Nah, kalau nggak ada tempat Pak Ustadz, kayak di Masjidil Haram yang mungkin sempit, ya, atau memang jamaahnya penuh, kita susah untuk bergerak, ya, maka ya semampunya. Ya, kanan, kiri, depan, belakang, yang penting jangan di situ-situ aja. Kenapa? Hikmahnya sih sebenarnya ulama banyak menyebutkan bahwa nanti bumi akan menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Nanti bumi akan menceritakan beritanya. Maksudnya apa? Bumi nanti akan menjadi saksi amal ibadah Anda. Makanya kita dimanapun berada, kalau bisa banyak zikir. Karena setiap tempat yang kita lewati itu akan jadi saksi. Kalau kita rajin berzikir kepada Allah. Hikmahnya mungkin banyak ya, tapi mungkin yang bisa diungkapkan cuma sedikit sekali. Ya, di antaranya salah satunya adalah menjadi saksi. Nah, di sini ada dalil-dalilnya tuh, ya. Di antaranya Abu Daud mengeluarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu, ayajizu ahadukum ayataqaddam aw yata'akhkhar aw an yaminihi aw an shimalihi fi shalah, yani fi subha. Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk maju atau mundur atau bergeser ke kanan atau ke kiri untuk sholat? Yakni untuk sholat sunnah. Maksudnya alangkah bagusnya ketika kita sholat wajib ke sholat sunnah atau sholat sunnah ke sholat wajib jangan satu tempat, geser sedikit. Cuman Ustadz, ya kalau nggak geser gimana? Boleh-boleh saja kalau nggak geser, tapi bagus dipotong dengan zikir. Ya, zikir. Contoh yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta, ya zal jalali wal ikram. Udah, Anda boleh sholat di situ. Ya, sholat di situ walaupun satu tempat, karena sudah dipotong dengan zikir. Malah kalau bisa ya langsung aja zikirnya tambahin subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Keutamaannya kan menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Nah itu tuh. Tapi kalau misalnya Anda berbicara dengan teman itu jauh lebih baik. Misalnya gini, ya, antum gimana, sehat nggak? Ya, nah itu berarti dia udah mutus tuh, mutus. Jadi dia nggak pindah tempat, tapi udah diputus. Satu dengan apa tadi? Zikir, ya boleh langsung atau ngobrol sama sebelahnya. Ya, misalnya gini ya, misalnya susah nih nggak dapat tempat di Masjidil Haram nih, datang deh tuh waktu sholat. Kita kan sholat sunnah, terus pengennya pindah tempat sholatnya, wajibnya susah. Ya udah ngobrol aja sebelah. Ya, tanya aja yang sebelah, dari mana Pak? Saya dari luar kota, dari daerah ini, daerah itu. Oh kapan? Datang ke Mekah kemarin begini-begini. Nah itu berarti udah ngobrol tuh. Boleh, Pak mohon maaf saya sholat sunnah dulu. Allahu Akbar. Diputus tuh, ya. Jadi antum bisa pindah kanan kiri, depan belakang, atau zikir, atau apa tadi? Berbicara. Pindah tempat. Atau berbicara dengan sebelahnya atau manggil orang, ya itu. Terus gini nih saya juga masih bingung. Kadang kalau misalkan saya lagi sholat sunnah nih, terus tiba-tiba ada yang nepak mau ngikut nih, kita mesti gimana? Ya kalau kita misalnya habis sholat sunnah maghrib ya, ba'diyah, tiba-tiba ada orang nepok dari belakang mau jadi makmum kita, ya biarin aja. Kenapa? Ya innamal a'malu binniyat. Amal itu bagaimana? Niatnya. Karena pernah waktu itu Mu'az bin Jabal itu sholat sunnah, tapi makmumnya sholat isya.
Terus pernah juga Nabi ada 2 orang nggak sholat subuh, gitu disamperin, dia bilang saya udah sholat ya Rasulullah. Nabi lalu bilang apa? Sholat aja lagi, maka sholatmu yang kedua adalah pahala sunnah. Gitu. Jadi itu dalil sholat boleh berbeda niat, ya. Tapi yang nggak boleh gini, ente sholat jenazah, dia sholat isya, kagak ketemu deh tuh, ya kan. Sholat jenazah kagak ada rukunya, kagak ada sujudnya, ya gitu. Nah, itu kalau kita ditepok sama orang, jangan ditepok sama orang kita gini. Maksudnya nggak mau gitu ya, atau nggak usah, tepin aja, ya, tepin aja. Nah, itu. Kalau ini Ustaz, kalau misalnya lagi sholat qobliyah nih, terus tiba-tiba iqamah. Oh iya. Itu gimana Ustaz? Iza uqimatus shalah fala sholata illal maktubah. Kalau datang waktu sholat, maksudnya qomat, nggak boleh ada sholat yang lain selain sholat wajib. Jadi gimana caranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syadallah, batalin. Ya, kenapa? Karena kalau udah datang waktu sholat, ya nggak ada sholat yang lain kecuali sholat wajib. Jadi antum jangan terusin tuh. Kenapa? Kata Imam Nawawi, menyempurnakan yang wajib lebih utama daripada menyempurnakan yang sunnah. Kan kemarin udah dibahas tuh, bisa dikodok kan, bisa dibayar gitu loh. Nah, jadi ketika kita lagi sholat gini tiba-tiba qomat, ya batalkan. Tapi kalau udah rakaat kedua, tinggal sebentar lagi, tinggal at-tahiyat akhir, dipercepat dah. Dipercepat ya, yang penting-pentingnya aja, jangan sampai imam takbiratul ihram kita ketinggalan. Gitu ya. Nah, itu Ustaz, batalkannya bagaimana? Cara membatalkannya langsung aja. Ya, langsung aja dibatalkan. Ada yang menyatakan salam dulu kanan kiri, nggak perlu. Yang penting yang rajih menurut saya adalah langsung dibatalkan. Oke. Justru kalau kita melakukan itu kita dapat pahala loh. Pahala apa? Pahala ngikutin Nabi, karena nggak boleh sholat ketika qomat. Berarti kita taat kepada Allah dengan cara yang lain. Gitu loh, kayak gini loh. Kita sholat kan taat kan sama Allah. Nah, sekarang ada orang head perempuan, dia kan nggak sholat. Malah kalau dia sholat dosa tuh. Berarti dia melakukan ketaatan dalam bentuk yang lain seperti itu. Ya, apalagi mau olahraga dulu apa enggak? Boleh. Ya tuh. Ya main panahan dah tuh. Ya, ini sebaik-baik olahraga loh. Main panah gitu. Ya, sunnah ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Boleh. Atau siapa yang mau jadi sasarannya boleh. Yang gemuk kan? Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ambil panahannya tuh.